Jadi kesucian adalah sebagian dari keimanan, bukan yang sering kita dengar itu an-nadzafatu minal iman. Itu kalam atau ucapan yang tidak bersandar. Yang bersandar sesuai dengan sunnah yaitu at-tuhur syatrul iman, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yang artinya apa tadi? At-tuhur syatrul iman, kesucian adalah sebagian dari iman, ya, bukan an-nadzafatu minal iman. Itu salah. Taib. Jika kita bersuci, ya, atau berwudu, ya, itu merupakan suatu yang sangat penting untuk seorang muslim. Maka mari kita dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, di dalam surah apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, ya, membasuh wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian, ya, sampai menuju siku, ya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, ya. Juga membasuh kaki kalian sampai kepada apa? Dua mata kaki, ya. Taib. Ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu, ya, ketika kita ingin sholat. Bahkan wudu ini bukan hanya untuk sholat, ya, bukan untuk sholat saja. Bisa juga untuk ketika kita ingin baca Al-Quran, bisa ketika kita ingin tawaf, ya, dan yang lainnya. Maka ketika kita ingin melakukan ibadah-ibadah, maka kita dianjurkan, ya, diantaranya untuk bersuci, berwudu ini, ya. Ayat ini juga menjelaskan anggota-anggota tubuh, ya, yang wajib dibasuh atau diusap ketika berwudu, dan menjelaskan batasan-batasan, ya, wudu pada anggota-anggotanya. Ya, jadi ayat ini punya fungsi nih. Tadi sudah Ustaz sebutkan berapa fungsinya? Satu apa? Tadi pertama, ayat ini menjelaskan mewajibkan untuk berwudu sebelum sholat. Kemudian dua, menjelaskan anggota-anggota tubuh yang dibasuh ataupun diusap. Yang terakhir apa? Membatasi, ya, membatasi sampai mana yang harus dibasuh atau diusap, gitu, ya. Baik. Kemudian ketahuilah ayuhat thalabah, bahwasanya dalam berwudu itu, ya, ada rukun-rukun, syarat-syarat, dan sunnah-sunnahnya. Nah, ini wajib ditulis, ya, wajib ditulis. Ada rukun-rukun, syarat-syarat, dan sunnah-sunnahnya. Baik, kita masuk kepada rukun-rukun berwudu, ya. Atau di sini kita masuk kepada syarat, ya, syarat terlebih dahulu, ya. Taib, Ustaz akan sebutkan syarat-syarat wudu itu ada 8. Syarat-syarat wudu itu ada 8, ya. Yang pertama sampai nomor 4. Yang pertama adalah Islam, Muslim, ya. Kemudian yang kedua adalah berakal,
Ya, yang kedua berakal. Yang ketiga adalah tamyiz. Tamyiz, ya. Tamyiz. Yang terakhir, ya, niat. Ya, yang terakhir nih niat. Nah, ini 4 yang Ustaz sebutkan syarat wudu dari 8. Baik, sekarang kita jabarkan. Yang pertama adalah Islam, Muslim. Maka kebalikannya, kalau orang kafir gimana? Boleh nggak berwudu? Ya boleh, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena dia bukan Muslim. Kemudian yang kedua adalah berakal. Orang gila berwudu kira-kira dapat pahala? Tidak. La yahsul ala al-ajr, nggak dapat pahala karena dia tidak berakal. Ya, nggak tahu fungsinya buat apa. Kemudian yang ketiga adalah tamyiz, yaitu bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Nah, maka ketika dia sudah mukallaf, bisa membedakan antara yang baik dan buruk, ya, maka ini boleh ya untuk melaksanakan hal ini. Yang terakhir adalah niat. Ya, ketika kita wudu, maka kita wajib untuk niat. Kenapa? Agar mendapatkan pahalanya. Kalau kita sebatas ingin mencuci tangan saja, maka itu bukan berwudu, ya. Atau kita berwudu tapi kita nggak ada niat, ini buat apa? Maka nggak ada pahalanya, ya. Jadi harus diniatkan. Baik. Dalilnya jelas, ya. Untuk niat dalilnya jelas. Innamal a'malu binniyat, ya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Baik. Kita lanjutkan syarat yang keenam, ya. Ditulis, ya. Yaitu air yang dipakai adalah air yang suci lagi mensucikan. Ustaz ulangi, air yang dipakai adalah air yang suci dan mensucikan. Ya, itu. Jadi air yang dipakai adalah air yang bisa membersihkan dari najis, dari kotoran. Ya. Bukan seperti contoh air kelapa, ya. Maka ia suci tapi tidak mensucikan. Ya, air kopi suci tapi tidak mensucikan. Nanti perihal ini bisa dibahas di KBM kita insya Allah. Ini sebatas membuka, ya. Kemudian air yang dipakai adalah air yang mubah. Ya, mubah di sini maksudnya hasil bukan dari mencuri, ya. Kalau mencuri nanti gimana? Air dari mencuri nggak boleh, nah, gitu ya. Jadi airnya harus halal. Kemudian yang nomor ke-7, ya. Hendaknya ketika kita ingin berwudu, kita harus beristinja atau beristijmar, ya. Beristinja yaitu bersuci, ya, bersuci dari hadas. Baik hadas besar adapun hadas kecil. Atau beristijmar menggunakan batu, ya, gitu. Bersuci dengan menggunakan batu. Kalau beristinja menggunakan air. Nanti dibahas insya Allah di pelajaran di KBM-nya. Kemudian syarat yang terakhir nih, syarat yang nomor berapa? 8, ya. Yaitu menghilangkan apa yang menghalangi dari, ya, terkenanya air. Ya, jadi menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Contoh apa? Ketika kita wudu ada catnya. Ketika kita wudu ada adonan lah, ya mungkin. Atau ketika wudu ada tanahnya atau yang lainnya. Maka itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena airnya tidak sampai ke kulit. Ya, karena definisi dari wudu itu agar air sampai kepada kulit kita. Jadi kalau yang memiliki kuku yang panjang, ya, yang sudah hitam-hitam, ya, maka itu harus dibersihkan. Agar apa? Tujuannya tadi sampai ke kulit. Nah, itu yang poinnya, ya. Itu syarat-syaratnya. Kemudian kita sekarang masuk kepada rukunnya. Rukun wudu. Kalau tadi itu syarat-syaratnya, ya. Tapi sebelum Ustadz lanjutkan, untuk syarat dan rukun ini ketika tidak dipenuhi maka sholatnya itu batal. Paham?
salatnya batal. Tadi dikatakan miftahu sholati at-tuhur, kunci dari melaksanakan salat dia harus bersuci, berwudu. Maka bagaimana dia melakukan salat ketika wudunya tidak sampai, ya? Maka batal. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kemudian adapun rukun-rukunnya yaitu yang terkait dengan anggota-anggotanya. Ada 6. Ya. Rukun-rukunnya itu yang terkait dengan anggota-anggota yang harus dibasuh. Yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jadi membasuh wajah. Wajah secara sempurna. Apa itu secara sempurna? Ya, termasuk berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ya, jadi termasuk di dalamnya, di dalam wajah itu berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung. Ya. Itu nanti kita akan praktekkan ya. Kemudian selanjutnya syaratnya rukun yang kedua, membasuh kedua tangan. Ya. Termasuk kedua siku. Dalilnya mana? Tadi jelas ya. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Maidah. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan-tangan kalian aydiyakum sampai siku. Ya, dilebihkan. Kemudian selanjutnya ya, yang ketiga yaitu mengusap seluruh kepala. Dalilnya juga tadi wamsahu biruusikum. Ya, diusap kepalanya. Termasuk apa? Termasuk di sini kita mengusap telinga nantinya. Ya, di dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya membasuh kedua kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Yaitu apa? Membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Itu 4 ya. Yang kelima adalah berurutan. Ya, yang kelima berurutan. Yang kelima itu berurutan. Jadi jangan sampai habis membasuh muka maka kita langsung membasuh kaki. Sah enggak itu? Tidak, karena ini rukun. Rukun harus dijalankan. Ya, maka batal. Ya, maka dia harus wudu lagi. Kemudian selanjutnya yang nomor berapa? 6. Nomor 6, ya. Maka ini harus muwalah. Apa itu muwalah? Berkesinambungan. Berkesinambungan. Apa itu berkesinambungan? Jadi membasuh anggota-anggota tersebut satu demi satu dan secara terus menerus. Jadi membasuh anggota tubuh itu satu demi satu ya, terus menerus. Ustaz contohkan sekarang untuk muala ini berkesinambungan. Kita wudu, perhatikan duduknya. Kita wudu, kemudian ada teman yang sedang main bola. Kita wudu di sini, ya. Baru muka, ya. Kemudian setelah itu kan nanti sudah selesai tangan, ya. Tangan kanan, ya. Kemudian kita lihat anak-anak atau teman kita main bola, kita ikut main bola. Setelah 10 menit atau 5 menit dia baru kesini lagi melanjutkan wudunya, ya, melanjutkan wudunya, baru yang kiri. Gimana? Kira-kira sah tidak? Sah tidak? Kan sah, kan berurutan. Sah tidak? Tidak. Karena apa? Karena tidak berkesinambungan. Jadi waktunya harus on time, harus ini, tidak ada jeda. Paham? Taib. Itu rukun-rukun wudu. Ya. Kira-kira dari syarat dan rukun-rukun wudu ini duduknya yang benar? Bisa dipahami? Bisa, insya Allah ya. Kemudian kita masuk kepada sunnah-sunnahnya. Ya. Sunnah-sunnah wudu. Ya.
Sunnah-sunnah wudu. Yang pertama bersiwak, ya. Siwak atau menggosok gigi. Ya. Bersiwak insya Allah sudah paham semuanya. Kemudian selanjutnya membasuh telapak tangan 3 kali. Ya. Membasuh telapak tangan 3 kali. Taib. Memulai yang kanan baru kemudian yang kiri, ya. Enggak apa-apa. Taib. Seperti itu kira-kira yang bisa kita bahas untuk syarat-syarat, kemudian rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya nih agar diperhatikan. Ya. Taib. Sebelum itu Ustadz sebelum lanjut, tadi di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, kenapa di situ diawali ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah? Kenapa enggak yang lain? Kenapa di sini ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa? Kira-kira ada faidahnya enggak? Kira-kira ada faidahnya enggak? Ada ya. Taib, dicatat. Kenapa dimulai dengan Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu? Faidahnya adalah karena orang yang beriman, ya. Karena orang yang beriman siap menyimak perintah Allah. Nah, itu alasannya. Karena orang yang beriman siap menyimak perintah Allah. Ya, kemudian apa? Melaksanakannya dan mengambil manfaat darinya. Kemudian melaksanakannya dan mengambil manfaat darinya. Ya, Ustadz ulangi kenapa diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jawabannya karena orang yang beriman siap menyimak perintah Allah dan melaksanakan serta mengambil manfaat, ya, darinya. Nah, itu kalau ditanya, Ustadz kenapa ayat tentang wajibnya berwudu atau anggota-anggota wudu disebutkan dalam Al-Qur'an, kenapa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ah, itu ya. Paham? Baik. Baik, kita sampai jam 9.30 insya Allah untuk pembahasan sampai sini berwudu, ya. Sekarang Ustadz ingin praktekkan sholatnya, ya, sholat, ya. Atau nanti berwudu di sana ada tempatnya, ya, ya. Jadi secara umum, ya, tentang sholat, ya, itu ada 14 yang harus kita lakukan atau ini merupakan rukun, ya, rukun untuk sholat. Di antaranya juga ada niat. Ya. Segala amal harus diawali dengan niat, gitu ya. Baik. Untuk salat, ya, secara umum maka tadi miftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Apa artinya? Pembuka salat adalah bersuci, pengharamannya. Jadi haram untuk berbicara apapun, yaitu apa? Takbir. Ketika sudah takbir haram untuk makan dan minum, berbicara yang lainnya. Dan wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkannya itu apa? Salam. Jadi kalau udah salam maka boleh kita mengucapkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Gitu maksudnya. Ya. Baik. Nah, jadi perbuatan sholat adalah fi'lun mahsus. Jadi perbuatan yang khusus, ucapan yang khusus yang diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam, gitu ya. Paham ini? Paham enggak? Baik. Ya, tentunya harus diperhatikan, ya, apa-apa saja yang diwajibkan kepada kita.
Baik. Sampai sini kiranya ada pertanyaan sebelum Ustaz lanjutkan? Ya, silakan. Namanya siapa? Taib. Tidak mau bertanya ternyata. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ya, sekarang coba kita praktekkan di sini ya. Ya. Taib. Coba perhatikan ke sini semuanya. Untuk berwudu dulu, untuk berwudu ya, untuk berwudu. Ya, nanti kita baru praktek yang aslinya ya. Untuk berwudu, maka yang pertama itu harus ada pada diri kita, yaitu apa tadi? Niat. Taib. Setelah kita niat, maka kita mengucapkan basmalah, bismillah. Atau bismillahirrahmanirrahim, enggak apa-apa, enggak masalah ya. Sudah dijelaskan insyaallah. Kemudian selanjutnya kita ambil air dengan tangan kiri. Setelah kita ambil dengan tangan kiri, ya, baru kemudian ya kita menghirupnya. Gitu, istinsar dan istinsak. Dihirup ya sambil seperti ini. Oh ya, kemudian dibuang. Gitu ya. Kemudian ulangi sampai 3 kali, dihirup, dibuang. Paham? Kemudian hirup, dibuang. Ya, nanti kita baru praktek. Ya, kemudian setelah itu apa? Kita langsung membasuh muka. Lihat, perhatikan untuk muka, maka harus sampai tumbuhnya rambut. Nah ini, ya, seperti ini. Kemudian juga cambang apabila dia itu tebal harus, ya. Paham seperti itu? Jadi seperti ini. Gitu. Paham? Ya, terutama tadi ngambil air dulu ya. Kemudian sampai 3 kali. Ya. Nah, ini apabila jenggot tebal maka harus di apa tadi? Salah. Agar apa tujuannya? Tujuannya agar sampainya air ke kulit. Karena itu termasuk apa? Rukun atau syarat? Rukun atau syarat? Ayo. Syarat dari wudu ya, syarat wudu. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita dari wajah, maka apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana firman Allah SWT, ke tangan ya. Jadi wa aydiyakum ilal marafiq. Lihat sampai mana? Sampai sini. Nabi SAW ya menjelaskan, karena Nabi SAW gosala yadaihi hatta ila adwai. Jadi dia melebihkannya sampai sini. Nah gitu ya. Ini 3 kali seperti ini ya. Nah gitu ya. Kemudian baru kiri ya, afwan. Baru kiri. Seperti itu juga. Ya. Ini air ke sini. Kemudian baru selanjutnya apa? Selanjutnya wamsahu biru'usikum. Mengusap apa? Kepala. Seperti ini, lihat. Seperti ini. Sampai ke tengkuk. Ke tengkuk sini, ya, dari sini sampai ke tengkuk. Baru kemudian kembali ke tempatnya lagi. Baru di sini, ya. Di sini perhatikan ini telunjuk masuk ke sini, ibu jari yang menyapunya. Nah, seperti itu. Paham? Ya, bisa dipraktekkan ya walaupun belum wudu seperti ini sampai ke tengkuk, balik lagi, baru kemudian ibu jari masuk, ibu jari membersihkan. Telunjuk masuk, ibu jari membersihkan. Paham? Ya, itu dengan air yang baru, bukan air yang bekas tadi. Nanti kita contohkan. Baru kemudian menyela-nyela apa? Kaki. Disunahkan dengan kelingking kiri ya. Ya, setelah seperti ini, ya, seperti ini, baru kemudian yang ini ya. Ya, seperti ini. Ya, gitu. Ulangi sampai 3 kali, ya. Ulangi, baru kemudian kita bersihkan. Ya, juga yang kiri. Baru kemudian kita menghadap kiblat, kemudian kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat taubina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai situ, ya. Maka ini ada faidah yang besar. Ya. Tadi ketika seorang berwudu maka seolah-olah disebutkan seluruh dosa-dosanya itu ketika tangan maka akan mengucur dari ujung tangannya. Dosa-dosa kita akan mengalir. Ya, akan terbuang sampai sini. Begitu juga kaki, begitu juga yang lainnya. Paham? Baik. Sampai situ untuk praktek wudunya, nanti kita akan praktekkan yang asli ya. Karena waktunya mungkin sudah muhaddad. Kemudian untuk sholat tadi ya. Pertama yang wajib ya, dari kita yang merupakan rukun yaitu dia apa? Ya. Setelah kita berniat maka kita menghadap kiblat. Setelah menghadap ke kiblat baru kemudian kita takbir. Allahu Akbar. Perhatikan di takbir. Bagaimana Ustadz kalau semama takbirnya dengan bahasa Jawa? Ya. Anu Gusti Agung. Gitu kan? Takbir kan artinya Allahu Akbar. Sah tidak? Tidak, ya. Maka dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Tidak boleh dengan bahasa Inggris ataupun yang lainnya. Kemudian setelah kita takbir, maka yang wajib bagi kita, ya termasuk rukun, yaitu apa? Baca Al-Fatihah. Ya. Kalau iftitah dia termasuk yang sunnahnya, gitu ya. Kalau semua kita sedang dalam keadaan bermakmum, nggak apa-apa. Ketinggalan, nggak apa-apa, nggak baca, gitu ya. Yang wajib itu Al-Fatihah. Ya. Baru kemudian apa? Setelah itu kita ruku. Ya. Nah, itu yang wajib ya. Setelah kita ruku, maka perhatikan di sini. Ruku yang benar. Maka ini tidak boleh jatuh ketika ada bola atau apapun ya. Jadi harus lurus ya. Baru kemudian kita ke tempatnya. Ya, ke tempat semula. Nah, ini disebutkan agar tulang-tulang ini kembali kepada tempatnya. Tidak boleh langsung sujud. Tapi tulang-tulang harus sampai kepada tempatnya dulu. Paham? Baru kemudian kita sujud. Sebelum sujud Ustadz mau ulangi, tadi ada yang terlupa, yaitu ketika takbir. Ya, takbir ini boleh ala sodar, sejajar dengan dada, boleh juga ala atifah. Nah, boleh dengan pundak. Jadi seperti ini atau seperti ini. Ya, tidak seperti masyarakat umum. Allahu Akbar gitu. Tidak. Tapi dua ini. Ala sodar wa ala katif. Gitu ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan tadi sujud ya. Ketika kita sujud, nah ini yang wajibnya. Ya, ini harus direnggangkan ya. Harus direnggangkan. Kalau sendiri, ingat kalau sendiri harus direnggangkan. Kemudian anggota yang 7 kita harus pastikan dia sujud. Anggota yang 7 apa? Jidat, hidung, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut dan kaki sini ya. Itu harus dipastikan kena. Nah gitu. Kalau bisa ininya agak naik. Baru kemudian kita duduk di antara dua sujud. Nah, bangkitnya itu termasuk apa? Termasuk apa? Termasuk syarat ya. Baru kemudian sujud lagi, kemudian dilanjutkan dengan tahiyat awal. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Baru kemudian nanti salam. Itu secara umum. Secara umum maksudnya Ustadz ingin mengajarkan yaitu hal-hal yang penting berkaitan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu takbirnya, kemudian juga sujudnya, ya rukunya, dan doa-doa terkait hal tersebut. Gitu. Paham kira-kira? Tadi ada pertanyaan. Ustadz, tadi kan ketika sendiri kita membuka ini dengan kita, katif ini seperti ini ya. Bagaimana kalau sedang berjamaah? Boleh nggak Ustadz? Tidak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Cecep tadi ya.
wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Ya, demi Allah dia tidak beriman sampai 3 kali. Yaitu siapa? Orang yang lisannya itu mengganggu tetangganya atau pergerakannya, perbuatannya. Maka kalau ada sedang berjamaah tidak seperti ini. Maka kita harus menyesuaikan, paham? Tapi tetap ini diangkat, ya. Seperti itu. Ya, kiranya secara umum seperti itu yang harus disampaikan kepada adik-adik semua. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung kepada praktek wudu. Kemudian setelah praktek wudu, adik-adik semuanya praktekkan apa yang tadi Ustaz sampaikan, yaitu diniatkan untuk sholat duha. Ya, sholat duha. Kira-kira ada pertanyaan sebelum ini? Ada? Karena masih baru ya, jadi masih belum kenal ya? Taib, sebelumnya Ustaz perkenalkan juga nama Ustaz Marukdi Hariri, dipanggil Ustaz Rubi gitu ya. Ustaz tinggal di sebelah sini, nggak jauh, yaitu 4 menit dari sini ya. Isi 1, anak 1 gitu ya. Biar kenal. Kalau nggak ada, kita langsung pertama adik-adik membereskan meja-mejanya dan juga tulisannya ya. Kemudian baru kita berwudu. Nah, tatim budaya kalau majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha